Halo, Yud. Gimana? Ini yang lain udah pada nungguin soalnya. Iya, sorry Nan, gue masih di jalan. Yaudah cepetan atuh ya, ditungguin soalnya. Ya. Bantuin dulu ya, oke. Sebabnya? Lagi main ML nih. Itu linknya Udi, bantuin. Ini daripada buang-buang waktu gak jelas, ini berdua nih nonton ceramah. Ngapain mau ceramah? Lu main ML. Nonton dulu, siapa tahu seru kan. Boleh deh, mana? Nonton aja dulu, siapa tahu lo suka kan. Nih, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas tentang pengertian apa itu iman dan kenapa harus iman dan gimana sih cara kita implementasi iman itu sendiri. Ditemani sama Iqbal nih. Iya. Panggilan nih A, Kang, Mas. Boleh A aja lah A biar, aja. biar lebih friendly lah. Siap. Belum terlalu tua juga. Mungkin langsung aja buat Ya. mempersingkat waktu juga. Perbolehan sih lah. Menurut Iqbal sendiri, apa sih makna iman itu sendiri menurut pandangan Iqbal? Berarti poin pertama yang kita bahas adalah tentang apa itu iman. Ya? Betul. Nah, ini adalah sebuah konteks yang akan kita jabarkan. Memang ada beberapa pandangan terhadap makna keimanan, tapi disclaimer dulu terlebih dahulu, saya kan mengambil keterangan ini. Saya menggunakan kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menggunakan kitab Tijan Ad-Daruri, juga saya menggunakan kitabnya Imam As-Sanusi, yaitu kitab Umul Barohin. Jadi landasan teorinya jelas ya. Pertama saya menggunakan dasar-dasar seperti itu. Nah, terkait keimanan ini ada dua makna dari keimanan. Pertama secara makna etimologi, yang kedua adalah terminologi. Nah, secara etimologi atau secara bahasa, iman itu resapan dari kata gramatikal bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, Ya. atau bisa kita artikan adalah percaya. Oke. Nah, secara bahasa ya. Ya. Tapi kita harus bahas lebih dalam. Secara dalam atau secara istilah atau bilogotil arabiyah tafsili, secara tafsilinya, iman adalah tarsikun bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil arkan. Apa itu? Jadi ketika tarsikun bil qalbi, hati seseorang ketika dia beriman, maka hati dia wajib beriman, percaya kepada Allah. Sebelum lisannya berkata mengucapkan kalimat syahadat, Ya. maka hati dulu. Hati dia harus mempercayai bahwasanya Allah sebagai Tuhan dan Muhammad adalah utusan. Ya. Itu nggak bisa kebalik nih, Kang. Nah. Misalkan kita mempercayai ada loh orang Yahudi itu, satu sisi mereka memang menyembah Yehuwah, tapi satu sisi sebelum literasi Yehuwah ini ada, dulu Yahudi ini menyembah kepada Allah, tapi mereka tidak percaya terhadap Nabi Muhammad. Nah, jadi hanya percaya kepada Allah, Ya. tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan, apakah sah keimanan jika dia hanya percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad? Maka jawabannya tidak. Ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, hanya harus dua ini terpenuhi. Kriteria pertama adalah tu'minu billah, dan yang kedua tu'minu wahwa Muhammad adalah utusan Allah. Karena kriterianya harus lengkap tiga. Ketika tarsikun, hatinya dia mempercayai Allah dan mempercayai Nabi Muhammad. Ikrar, dia berkata. Yang terakhir amalul bil arkan, atau dia mengerjakan dengan anggota badan. Oke. Nah, saya bertanya kepada Kang Nanda sebelumnya. Kang Nanda pernah melihat tidak sebelumnya ada beberapa orang Islam, dia mengaku Islam, tapi dia tidak menjalankan perintah Allah. Wah, itu mah banyak, Kang. Ya, itu banyak ya. Nah, bagaimana kita menyikapi ini kan? ini jadi problem apa ya? Rahasia umum lah di antara masyarakat. Banyak orang yang mengaku iman. Dia mengakui Allah sebagai Tuhan, dia mengakui Nabi Muhammad. Ketika dia meninggalkan perintah Allah, apakah dia sah keimanannya? Ketika seseorang Muslim secara lahir, atau yumajisanihi wa yunasironihi fa'abawahu, seseorang jadi Muslim, jadi Nasrani, jadi Yahudi, itu tergantung kepada orang tua. Ya. Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu, maka jawaban saya, dia tetap menjadi seorang Islam, tapi terhukumi Islam yang fasik. Nah, jadi tetap ketika dia tidak melaksanakan sholat, tidak ini, apakah dia keluar dari Islam? Enggak, dia tetap mempunyai hak prerogatif terhadap Islam, tapi Islamnya tidak komprehensif lah gitu. Makanya ini yang sering terjadi di masyarakat, banyak lah. Jika ingin melihat keimanan seseorang, lihat waktu subuh. Itu biasa. Untuk iman sendiri ya, Kang. Iman tuh bukan serta-merta cukup iman pada Allah aja kan. Ya. Pasti ada iman pada sifat Allah kah, Ya. atau iman kepada nama-nama Allah yang Ya. kita kenal sebagai Asmaul Asmaul Husna. Husna, ya. Nah, itu tuh ada apa ya? Ada korelasinya nggak sih, Kang? Nah, Dari itu semua.
Ini sifat Allah yang termaktub itu kan 99 ya. Abu Musa al-Asy'ari membagi sifat Allah itu menjadi 41, 20 yang mustahil, 20 yang wajib. Mungkin kita suka dengar anak-anak yang wujud, qidam, pokoknya itu Abu Musa al-Asy'ari itu. Yang satu adalah sifat jaid. Nah, bagaimana misalkan konteks korelasi antara keimanan kita kepada Allah dengan sifat-sifat Allah. Allah mempunyai 99 sifat, yang mana sifat ini tidak akan tertolak dan tidak akan mustahil tidak ada pada Gusti Allah. Sekarang seperti ini, ketika kita bisa melihat, Allah pun bisa melihat. Apakah kita bisa disebut sebagai Allah? Ini sebuah pertanyaan kan? Sebuah pertanyaan. Kalau Allah melihat, kita juga bisa melihat. Apa bedanya kita dengan Allah? Nah, basirnya kita dengan Allah, atau melihat ya basirnya kita dan Allah itu beda. Ketika kita melihat terhalang oleh gedung, maka penglihatan kita terbatas. Nah, sedangkan penglihatan Allah tidak terbatas dengan apapun, tidak terhalang oleh apapun. Jadi sehingga jika kita mengimani Allah beserta sifatnya, maka selama kita hidup, selama kita berperilaku, kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, secara konteksnya seperti ini. Jika kita takut aib kita terlihat oleh manusia, kita harus lebih takut kalau aib kita terlihat oleh Allah. Nah, sedangkan manusia ini kan punya jarak pandang, atau dia punya batas pandang, punya batas mendengar, sedangkan Allah kan tidak. Nah, tapi manusia terbalik nih Kang. Manusia itu lebih takut aibnya terlihat oleh manusia dibanding oleh Allah. Nah, ini yang bahaya. Mungkin itu ya bisa ngebedain kali ya kan. Allah tuh mungkin ada kata kayak maha gitu ya, maha melihat, maha mendengar. Makanya diselipkan kata maha itu. Ya betul, saya setuju dengan argumen itu. Untuk iman sendiri kan kita seringkali ya Kang, buat para Gen Z nih, kayak imannya tuh kadang tuh naik, kadang turun. Ada tips and trick gak sih Kang buat ngadepin hal itu? ya. Tapi jangan pun Gen Z ya, mungkin gen-gen yang lain juga sama, termasuk Gen Z mungkin dia juga sama. Tapi seperti ini. Memang Rasulullah juga pernah berkata, al-imanu yajidu wa yanqus, atau iman itu memang kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, ini memang hal-hal yang sering terjadi. Ya muqallibal qulub, qallib qulub ala ta'atik. Ya musyrifal qulub, syarif qulub ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, balikan hati saya kepada hati ketaatan. Nah, saya juga mempunyai pengajiannya. Saya selalu mengajarkan konsep seperti ini. Namanya manusia itu mahalul khata wa nisyan, atau dia tidak pernah luput dari salah dan lupa. Kita setuju terhadap konsep ini. Nah, ketika kita melakukan salah atau kita melakukan lupa, maka saya selalu mengajarkan untuk bersegera untuk bertobat. Misalkan ada sebuah kecaman lagi seperti ini Kang. Ketika misalkan kita dosa tobat, wah berarti kamu membercandakan tobat, atau kamu main-main dengan tobat, kamu main-main dengan Tuhan. Enggak. Ketika kita dosa tobat bukan dicap sebagai hamba yang memainkan tobat atau hamba yang memainkan Tuhannya, tapi malah kita dicap sebagai hamba yang gemar tobat. Nah, ini gitu. Ketika salah apapun tobat, lupa tobat, dosa tobat lagi. Tapi pemahaman gennya itu biasanya gini Kang. Udah kita mah hepan dulu aja. Nanti tobat mah kalau udah tua. Mending. Iya gimana? Mending kalau sampai kan. Nah itu, mending kalau sampai tua. Nggak sedikit orang kok yang belum sampai ke umur 30, 20 sudah meninggal. Banyak. Sesimpel sebenarnya Kang. Tobat yang paling mudah itu dengan ucapan. Ketika kita mengucapkan astagfirullahaladzim, itu sebenarnya kita nggak terasa ya. Itu sudah tobat itu. Itu udah lisan. Iya, kita sudah tobat itu dengan lisan kita. Mungkin sekian ya yang bisa kita sharing dari. Makasih banget nih buat sama-sama sharing tentang apa itu konsep iman, kenapa harus iman, dan gimana sih sebagai kita Gen Z itu buat nanggulangin iman itu sendiri kan yang kadang suka naik dan turun. Ini konsep yang biasa saya kemukakan adalah saya belum tentu benar, mereka juga belum tentu salah. Tapi yang merasa paling benar itu yang mutlak salah. Ini dari TikTok ini. Hari ini. Ya seperti itu. Mungkin sekian ya. Sama-sama ini, dan terima kasih Mas. Sampai kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata kayak gitu ceramahnya. Loh, guys. Santan buatnya, sholatnya belum angkat. Enggak ceramahnya. Ini kamu ditinggalin sih?